malam hari ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Kak. Insya Allah baiklah teman-teman kita mulai ya acara kita pada malam hari ini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya dan juga karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara Scholarship Sharing Session dengan topik pembahasan kita malam ini yaitu Why You Should Study Abroad. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat Ibu Melvina Syahnum Lubis, MESY, selaku Kepala Bagian Kerjasama dan Alumni dari Institut Tazkiyah Bogor. Yang saya hormati Kak Abdullah Haidar SE, selaku narasumber kita pada malam hari ini, dan teman-teman audiens yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nisa Maharani yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Baiklah teman-teman, marilah kita buka acara webinar kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Teguh. Kepadanya disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih kepada Saudara Teguh. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Melvina Syahnum Lubis, MESY. Beliau merupakan Kepala Bagian Kerjasama dan juga alumni dari Institut Tazkiyah. Baiklah, kepada Ibu Melvina dipersilakan. Masih di mute.
Ini udah ada Kak Melvinanya. Silakan Kak Melvina. Baiklah, karena Ibu Melvina yang sudah hadir, dipersilakan untuk Ibu Melvina untuk memberikan sambutannya. Afwan ya, tadi tiba-tiba disconnect, saya juga kaget gitu ya. Ini suaranya udah clear? Clear, Bu. Kedengeran? Kedengeran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalla zira salah Rasulullah bil huda wa dinil haq yudhiru adini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, rasanya senang sekali kita masih Allah kasih kenikmatan ya, nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul meskipun lewat Zoom gitu ya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, dan semoga di akhir yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat kelak dari Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jujur ini saya langsung aja ya, sebenarnya senang banget gitu ya, ada event ini gitu ya. Saya lihat flyer ini kalau nggak salah hari Sabtu ya, Kak Haidar ya. Saya sempat lihat flyer ini pertama kali di hari Sabtu. Saya bilang wah, ini sangat luar biasa banget nih ya, dari Kak Haidar ya dan teman-teman Tazkiyah Juara pastinya ya, pengen masih menyempatkan waktunya, pengen punya waktu di momen acara malam seperti ini dengar kakak-kakak alumni nantinya ya, pertama Kak Haidar ya yang perdana nih ya malam ini untuk sharing ke teman-teman semua. Jadi teman-teman, ini kesempatan yang sangat luar biasa banget ya. Mohon jangan disia-siakan ya. Berharap nanti teman-teman nanti bisa berbagi lagi gitu ilmunya ya. Mungkin nanti selain di Turki mungkin nanti pergi ke Jordan ya, atau pergi ke kuliah di London. Nah, nanti teman-teman kita menunggu teman-teman nantinya yang akan sharing ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak terutama buat Kak Haidar dan teman-teman Tazkiyah Juara. Ini ada Kak Hilmi juga ya, ini kesempatan yang sangat luar biasa, lagi-lagi ini nggak kita dapetin ya, kesempatan yang sangat mahal ini teman-teman ya. Nanti Kak Haidar banyak mungkin cerita ya, kenapa sih kita harus belajar ke luar negeri gitu ya Kak Haidar ya, tema kalau bahasa Indonesianya ya. Nah itu banyak banget pastinya pengalaman-pengalaman yang bakal nanti Kak Haidar cerita. Kalau saya sempat juga belajar nggak jauh sih, nggak sejauh Kak Haidar ya. Kalau Kak Haidar jaraknya jamnya 4 jam kalau nggak salah Kak Haidar ya, di Turki sama Indonesia ya. Kalau saya sempat belajar dulu di Malaysia, yaitu merasakan merantau ya, merantaunya jauh gitu ya, bukan ketemunya bukan sama orang Indonesia, tapi ketemunya sama orang Malaysia ya. Dimana ketika merantau itu benar-benar ngerasain memanage uang itu yang sangat luar biasa ya, pengeluaran yang sangat luar biasa, dimana sempat ngerasain ya makan cuma cabai rawit doang ya, cabai rawit yang warna hijau itu yang buat gorengan ya, itu kita kita hemat-hemat, itu kita makan seminggu. Jadi nasi sama cabai rawit aja, bayangin ya. Tapi alhamdulillah nggak mati juga sih, nggak mati ya kita ya. Alhamdulillah masih bisa ketemu teman-teman pada malam hari ini ya. Jadi mungkin nanti banyak pengalaman-pengalaman yang insya Allah akan jadi pondasi-pondasi nantinya ya Kak Haidar ya, untuk insya Allah mencapai kesuksesan nanti kelak. Mungkin dari saya itu saja. Mungkin saya akan mencoba komitmen juga bersama teman-teman di tiap minggunya ya. Nanti kita sama-sama buat program, insya Allah kita nanti bisa bekerja samanya lebih luas lagi. Kita ajak industri untuk bisa teman-teman bisa kolaborasi untuk kerjasamanya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Melvina Syahnubis. Baiklah teman-teman, kita masuk ke acara inti pada malam hari ini, yaitu sesi penyampaian materi oleh narasumber hebat kita pada malam hari ini. Teman-teman, beliau merupakan penerima beasiswa YTB di Turki untuk program S2 Manajemen dan Organisasi di Sulaiman Demirel University dan beasiswa by Research untuk program S2 Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor.
Dengan pengalaman lebih dari 6 tahun di bidang riset dan konsultasi, beliau telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset terkemuka, meningkatkan publikasi jurnal, mengamankan pendanaan riset, dan memimpin berbagai proyek inovatif. Masya Allah. Beliau juga merupakan mentor dan juri kompetisi bisnis plan. Beliau juga aktif berbagi strategi sukses meraih beasiswa internasional, menjadikan narasumber kita pada malam hari ini sangat inspiratif dan relevan bagi calon-calon penerima beasiswa. Baiklah, mungkin langsung saja kepada narasumber kita malam hari ini, yaitu Kak Abdullah Haidar SE, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Melvina Hanum Lubis yang telah mensupport acara kami gitu. Dan saya berharap buat teman-teman semuanya nantinya tunggu acara-acara kolaborasi dengan pimpinan Tazkiyah sehingga kita akan merasakan dunia setelah kuliahnya itu seperti apa gitu. Di sini ada Kak Melvina itu sebagai kerjasama, terus karir dan alumni. Nah, teman-teman jangan lupa nih, sini aku lihat ada dari non Tazkiyah, dari Tazkiyah, semoga sinergisitas ini terus terus terjalin lah kayak gitu. Dan aku juga ngelihat di sini ada anak-anak alumni Tazkiyah juga gitu. Dan mudah-mudahan suatu saat kalian lah yang mengisi di sini gitu. Di alumni Tazkiyah itu sebenarnya tersebar banyak gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa akses. Ada yang di Jordan, ada yang di Saudi gitu, ada juga yang di UK, Australia, hampir semua benua ada sih gitu. Mungkin nanti suatu saat akan sharing di depan teman-teman semuanya kayak gitu. Nah, sebelum aku masuk ke sebuah materi, aku ingat satu kata yang pernah aku tulis ketika aku dulu masih di asrama. Asrama dulu masih di Bogor ya, di Dramaga gitu. Aku menulis sebuah tulisan singkat. Kurang lebih itu bunyinya kayak gini. Duka dan gembira bagai dua sisi mata uang. Hanya saja terkadang kita terlalu fokus pada satu sisi. Kita sering meratap akan masalah yang ada tanpa menyadari bahwa semua ada solusinya. Satu kata untuk kita semua, tetap melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Semoga kata-kata ini membuat kita tetap semangat, tetap melangkah untuk kita semuanya. Mimpi itu bisa diwujudkan asalkan kita mau untuk berjuang gitu. Ya, saya dulu bermimpi untuk bercita-cita ke luar negeri, tapi nggak punya kemampuan bahasa. Akhirnya saya cuma satu kata yang saya inginkan, saya hancurkan tembok. Saya tidak bisa bahasa itu. Saya pergi ke Paris 1 tahun, lalu saya bisa keliling luar negeri gratis. Saya ke Rusia dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, saya izin saya screen untuk menceritakan pengalaman saya sehingga teman-teman semuanya bisa merasakan gimana sih asiknya dunia internasional. Walaupun sebenarnya asik di Indonesia sih sebenarnya gitu, tapi untuk mimpi yang lebih tinggi ya kita harus belajar gitu keluar kayak gitu. Oke, aku izin share screen terlebih dahulu. Oke. Sebentar. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Kalau suara aku nanti nggak terdengar, kabarin ya, soalnya aku di kampus jaringannya lumayan agak ini. Nah, ini topik hari ini. Intinya dalam bahasa Indonesia itu kenapa kita harus studi lanjut ke luar negeri. Perkenalkan, saya Abdullah Haidar, saya penerima beasiswa Turki Scholarship atau ibaratnya Turki Bus Lari Scholarship dari pemerintah Turki, dan sekaligus saya juga alumni dari Tazkiyah Angkatan 17, dan saat ini saya juga masih mengemban amanah S2 by Riset di Tazkiyah. Jadi saya sekolah ini double master ya. Jadi kalau mau belajar tentang manajemen waktu mungkin saya bisa sharing-sharing dikit lah ya gitu. Gimana caranya double master, beda waktu 4 jam, kuliah di hari Sabtu di jam 2 pagi waktu sini kayak gitu. Nah, ini sedikit perkenalan tentang saya. Saya saat ini bekerja sebagai asisten riset di konsultan di Values Activation, mahasiswa S2 di Sulaiman Demiral, sama di Tazkiyah Islamic University itu. Nah, saya ingin sedikit bercerita tentang perjalanan hidup yang mungkin setiap orang punya perjalanan hidup, dan aku ingin menyarankan teman-teman semuanya untuk menulis perjalanan hidup kalian sehingga kalian akan dikenang, oh kalian tuh alumni sini kayak gitu. Berjalan di arah timur ya, tepatnya di SMA 1 Kabupaten Tangerang, saya sudah memiliki mimpi untuk bercita-cita ingin sekolah lanjut, yaitu di
Institut Pertanian Bogor, tapi ternyata Allah belokkan ke Institut Agama Islam Tazkiyah gitu. S1 saya 4 tahun di sana, saya belajar banyak tentang banyak hal gitu, tentang ekonomi syariah, manajemen dan sebagainya, tentang hidup juga. Dan waktu itu saya sudah bermimpi ingin studi lanjut S2 di luar negeri. Nah, singkat cerita perjalanan itu jatuh bangun, yang saya tadi ceritakan, saya pergi ke Pare dan semuanya itu, akhirnya saya tetap lanjut di Tazkiyah gitu. S2 by riset dari Tazkiyah, saya dapat beasiswa dari Tazkiyah. Lalu di akhir tahun di bulan November saya mendapatkan pengumuman, akhirnya saya berangkat ke Sulaiman Demirel University. Semua itu berawal dari saya punya mimpi. Saya dulu punya mimpi bercita-cita ingin main salju. Jadi di semester akhir tuh saya cita-citanya main salju. Dan saya nggak bisa bahasa Inggris, jujur saya nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Ngomong bahasa Inggris saja saya berlibet, dan saya nggak pernah selama S1 itu lomba yang tingkat internasional, belum pernah selama S1 karena saya mengalami ketakutan di bahasa Inggris itu. Tapi waktu saya lulus, saya pernah melamar pekerjaan di salah satu lembaga amil zakat. Saya suruh presentasi pakai bahasa Inggris. Saya gagu dan akhirnya saya menangis dan saya meratapi harus seperti apa harusnya kayak gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mengumpulkan uang, pergilah saya ke kampung Inggris untuk belajar. Sebenarnya kampung Inggris itu cuma tools aja sudah. Yang dari KJR tuh Jadi itu tools aja buat belajar gitu. Karena saya ingin mencari lingkungannya. Tapi kalau nggak salah di Tazkiyah juga ada lingkungan bahasa Inggris. Waktu itu diinisiasi sama Bu Melvina juga. Waktu itu Bu Melvina masih di TLC gitu. Jadi aku berharap teman-teman yang masih di bangku mahasiswa belajar bahasa Inggris itu penting banget. Karena aku waktu itu takut banget nggak bisa, ya emang nggak bisa ngomong sih gitu. Jadi gimana caranya, udah aku pergi, dan ketika aku udah mencoba untuk belajar lebih dalam bahasa Inggris, akhirnya aku dipanggil ke Rusia. Pertama kali aku ke Rusia gratis, fully funded, dan sekaligus menjadi speaker di sana, menjelaskan tentang industri halal yang ada di Indonesia. Lalu pergi ke Malaysia gratis, bertemu dengan pakar-pakar ekonomi syariah, menjelaskan tentang renewable energy syariah yang ada di Indonesia. Lalu pergi ke negara yang banyak wanita inginkan, yaitu Korea, ketemu lim ya kalau itu. Saya pergi ke Yonsei University mempresentasikan karya saya tentang renewable energy juga, dan disponsori oleh PLN dan sebagainya. Dan waktu itu sebelum saya pergi ke sini, saya mendapatkan kesempatan ke Bali 7 hari oleh Islamic Development Bank sekaligus Asian Development Bank untuk belajar tentang keuangan kayak gitu di Bali. Ini salah satu orang yang memberikan saya penghargaan the most kreatif kayak gitu. Nah, selama di S1 saya selalu produktif untuk lomba, sehingga portofolio saya itu ada. Ketika saya wawancara beasiswa pun saya munculkan portofolio saya gitu, sehingga pewawancara itu nggak usah lama-lama tahu tentang saya gitu. Jadi dia akan yakin bahwa saya layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Ini adalah pengalaman saya ketika saya di Rusia. Ini salju dan ini bendera Indonesia ketika saya di Rusia kayak gitu. Dan ini adalah salah satu ketika saya pernah diwawancari salah satu media, yaitu Republika, tentang produktivitas kala pandemi, mahasiswa Tazkiyah borong prestasi kayak gitu. Jadi dulu gabut, gimana caranya ngabisin kegabutan, itu lomba kayak gitu. Jadi lomba banyak karena gabut COVID kayak gitu. Nah, semua itu aku persiapkan jadi dari S1 itu buat apa sebenarnya? Buat menggapai studi ke luar negeri. Nah, ada satu kata, mengapa sih harus studi ke luar negeri? Ada beberapa riset yang mengatakan bahwa 97% lulusan studi luar negeri merasa pengalaman ini meningkatkan prospek karir mereka. Yang kedua, 80% pemberi kerja global lebih memilih kandidat dengan pengalaman internasional. Tapi mirisnya adalah 60.000 orang, khususnya mahasiswa Indonesia, itu punya mimpi ke luar negeri setiap tahunnya, tapi hanya 1% yang berhasil. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda siap menjadi bagian dari 1% itu? Ya, semoga teman-teman mempersiapkan dari sekarang. Nah, kenapa sih kita harus belajar di luar negeri? Ya, menurut aku melangkah ke luar negeri itu adalah melangkah dunia tanpa batas. Ketika teman-teman udah sampai di negeri orang yang notabene beda bahasa,
beda culture dan sebagainya, teman-teman akan belajar tentang akses ke pendidikan itu sangat terbuka luas kayak gitu. Ketika saya pernah ke Rusia dan pendidikan Rusia juga begitu maju, saya pernah ke Malaysia juga maju, terus ke Korea dan sebagainya itu juga maju, dan pendidikan di Indonesia sebenarnya maju gitu. Tapi alangkah baiknya ketika kalian ingin belajar bukan hanya tentang belajar, tapi tentang belajar hidup dan sebagainya, ya pergilah ke luar negeri karena ya fasilitasnya itu juga terbaik gitu. Dan yang nggak kalah hebatnya sebenarnya sama Indonesia tuh, tapi setiap orang punya tujuannya masing-masing. Tapi ketika aku memberikan saran bahwa akses pendidikan di luar negeri itu lebih baik dibandingkan Indonesia, ya kita harus introspeksi diri juga. Sejatinya kita ke sini juga untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia nantinya. Yang kedua, networking internasional. Hubungan yang hubungan internasional itu membuka teman-teman semuanya buat berkarir nantinya. Misalnya ada yang jadi bisnis, nanti kalau punya channel di luar negeri gampang nanti ekspor impornya, atau ingin menjadi lecturer nanti juga gampang kalau misalnya ada kerjasama universitas, atau membuka jaringan-jaringan buat universitasnya nantinya kalau misalnya teman-teman mau jadi lecturer kayak gitu. Dan hubungan internasional tuh banyak banget manfaatnya yang udah aku alami kayak gitu. Aku salah satu bisa ke Turki ini salah satunya karena aku kenal salah satu profesor yang ada di Turki, khususnya dia di bidang ekonomi Islam. Waktu itu ketemu ketika conference internasional di Malaysia. Aku ceritakan bahwa aku ingin ke Turki bla 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 bla, dan beliau mention, ya alhamdulillah akhirnya kayak diperkenankan untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Jadi salah satu itu networking kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya transformasi pendidikan. Eh, yang pertama, transformasi pribadi. Ketika kalian di luar negeri, benar tuh, tadi kata Kak Melvina, teman-teman pertama akan belajar tentang kemandirian sama ketahanan hidup. Jujur, ketika di luar negeri itu ya beda mata uang, ya otomatis udah beda tuh konversi uangnya kan. Jadi ya teman-teman harus pintar-pintar buat ngelola gitu. Karena ya jujur di negara ini dengan keadaan ekonomi yang begitu teman-teman juga tahu, ya sulit kalau misalnya teman-teman nggak bisa manage keuangan. Ketika kalian di negara orang, kalian bukan hanya belajar tentang pendidikan, tapi kemandirian itu sendiri. Gimana caranya kalian bisa bertahan hidup, apa namanya, kayak kalau misalnya dulu S1 itu kalau makan akhir bulan mungkin mie ya mungkin khususnya di Turki mie-nya agak beda gitu kan, dan makanannya juga agak beda, ya gimana caranya kalian bisa bertahan kayak gitu. Terus mandiri, bener-bener harus mandiri. Ya mungkin S1 juga teman-teman udah mandiri, tapi ketika kalian di luar negeri, mandiri kalian akan berbeda kayak gitu. Banyak hal yang teman-teman harus banyak pelajari sebelumnya gitu, sehingga teman-teman nggak kaget nantinya. Dan yang terakhir adalah lingkungannya. Ketika beda negara itu beda semuanya, agamanya beda. Kalau misalnya kita Muslim, mazhabnya juga berbeda kayak gitu. Lingkungannya apalagi kalau teman-teman bisa lihat di gambar ini adalah kelas bahasa aku di banyak negara. Ada negara dari Afrika, Asia Tengah, Asia Timur, Eropa dan sebagainya, itu akhirnya belajar tentang lingkungan yang berbeda kayak gitu. Gimana cara kita bisa memahami satu sama lain kayak gitu. Nah, yang berikutnya, secara umum mengapa saya memilih belajar di luar negeri? Yang saya tadi sampaikan bahwa yang pertama adalah akses pendidikan. Akses pendidikan di luar negeri itu jauh berbeda dibandingkan di Indonesia kayak gitu. Dari mulai, ya teman-teman bisa tahu lah biaya pendidikan di Indonesia saat ini seperti apa gitu. Di Turki sebenarnya untuk biaya pendidikan itu murah ya, karena untuk asrama dan sebagainya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya di tempat aku ini satu bulannya itu cuma 300 TL. 300 TL itu cuma sekitar 150.000 buat orang asing. Jadi ya termasuk murah untuk biaya hidup kayak gitu. Untuk biaya hidup maksudnya ya untuk biaya tinggal aja kayak gitu. Tapi untuk makan dan sebagainya ya itu lain lagi gitu. Nah, terus yang kedua, eh, pengembangan jaringan internasional. Kuliah di luar negeri itu memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan mahasiswa internasional, dosen internasional, profesional di berbagai negara, serta jaringan menjadi aset berharga dalam dunia berkarir. Misalnya kayak teman-teman mau riset ataupun peluang bisnis di masa yang akan datang, kayak gitu. Terus yang ketiga itu pengalaman hidup multikultural. Ya teman-teman tahulah apa sih maksud multikultural, ya kayak kalau udah tinggal di luar negeri itu banyak banget perbedaannya, kayak misalnya kebiasaan sosial kita,
terus perspektif global kita, terus gimana cara kita meningkatkan kayak toleransi kita, terus fleksibilitas kita gitu, dan keterampilan komunikasi lintas budaya. Contoh nih misalnya di Turki itu kan teman-teman mungkin pernah lihat ya, pernah dengar juga gitu maksudnya. Kalau di sini tuh megang anjing tuh nggak apa-apa gitu kan. Bahkan kalau teman-teman lihat apa namanya podcastnya Felix Shaw dulu tuh kan, yang kayak di Turki itu kayak tuh aneh gitu kan ibaratnya. Tapi ya itu teman-teman harus menyikapi gitu, makanya harus belajar tentang budaya, agama dan sebagainya gitu, sehingga kalian tidak bisa mengjudge langsung gitu kan. Kebanyakan orang Indonesia kan aneh dikit langsung judge kayak gitu, aneh dikit judge kayak gitu. Jadi jangan sampailah kayak gitu. Terus yang keempat, peningkatan keterampilan bahasa asing. Jujur, setelah aku mati-matian belajar bahasa Inggris, aku malah saat ini belajar mati-matian juga buat bahasa Turki kayak gitu. Karena di sini full bahasanya pakai bahasa negaranya, yaitu bahasa Turki. Dan saat ini aku sedang belajar Turki levelnya 2 kayak gitu. Dan beda banget belajar bahasa Turki dibandingkan bahasa Inggris gitu. Jadi challenge buat aku, buat yang lama buat belajar bahasa, ya akhirnya buat bertahan kayak gitu. Jadi akhirnya teman-teman bisa menguasai belajar apa bahasa yang banyak gitu, sehingga aku yakin ketika teman-teman punya bahasa yang banyak itu memudahkan karir kalian. Bohong kalau misalnya dia nggak dia punya kemampuan bahasa yang bagus tapi karir dia nggak bagus, bohong. Bisa jadi karena dia kurang bisa beradaptasi. Tapi kalau dia bisa beradaptasi itu dipakai banget. Di dunia karir itu bahasa itu udah nomor 1. Jadi makanya ketika misalnya teman-teman saat ini pun ketika kalian magang akan ditanya juga sertifikat bahasa gitu. Ketika kalian misalnya kerja juga akan ditanya sertifikat bahasa kayak gitu. Jadi penting banget buat belajar bahasa gitu. Bahasa internasional khususnya bahasa Inggris atau bahasa-bahasa internasional lainnya kayak gitu. Terus meningkat peluang karir yang lebih bagus. Sebenarnya kehidupan kita nggak ada yang ngejamin, tapi setidaknya ketika kita punya kemampuan tadi, misalnya bahasa, terus keterampilan pendidikan yang lebih tinggi gitu, jadi teman-teman akan mudah mendapatkan karir kayak gitu. Karena yang tadi udah disampaikan di awal bahwa 80% company itu memilih orang-orang yang lulusan luar negeri kayak gitu. Nah, terus habis itu mendapatkan perspektif baru dalam berpikir. Teman-teman pasti ketika kalian datang di sebuah negara yang berbeda, teman-teman akan mendapatkan cara sudut pandang berpikir berbeda tentang kritis berpikir, inovatif berpikir, mandiri berpikir, dan yang lainnya. Karena teman-teman di sini sifatnya global, jadi teman-teman akan terbuka gitu pikirannya. Terus yang ketujuh, kesempatan beasiswa dan dukungan finansial. Beasiswa itu nanti banyak banget, nanti di sesi akhir tuh ada rincian beasiswa-beasiswa yang teman-teman bisa akses kayak gitu. Terus ada pengalaman hidup yang transformasional. Pengalaman hidup tidak akan lupa gitu. Makanya aku selalu bercerita lewat medium tentang pengalaman hidupku di sini. Ya teman-teman bisa ya lihat-lihat medium aku gitu. Jadi pengalaman hidup transformasional tuh nyata di sini. Jadi ya teman-teman nantinya akan berasa lah kalau misalnya teman-teman pergi ke luar negeri kayak gitu. Yang terakhir yaitu eksplorasi budaya dan pariwisata. Jadi selain pendidikan, kuliah di luar negeri juga memberikan kesempatan teman-teman buat menjelajahi negaranya gitu kan, buat eksplor negaranya sehingga nanti bisa dibawa ke Indonesia kayak gitu, terkhusus budaya dan pariwisatanya kayak gitu. Nah, ini 5 alasan kenapa juga teman-teman harus keluar negeri udah yang tadi ya. Jadi teman-teman aku tekanin lagi bahwa pendidikan merupakan keharusan yang teman-teman harus ketika memiliki kesempatan ya harus dikejar kayak gitu, sehingga teman-teman nanti memiliki pengalaman yang sifatnya global, jaringannya sifatnya global, serta teman-teman juga bisa menjadi duta buat bangsa kita, bangsa Indonesia, sehingga ketika kalian di sini bisa mempromosikan Indonesia lebih luas kayak gitu. Ini salah satu foto aku ketika aku mempresentasikan the culture of the Islamic world in the fashion industry. Aku seorang penggiat fashion ya gitu, sekaligus industri halal. Aku menjelaskan ini di hadapan 100 orang delegasi dunia gitu, dan aku mempresentasikan di hadapan mereka dan mengenalkan Indonesia lebih luas kayak gitu. Nah, ini strategi meraih beasiswa internasional. Yang pertama teman-teman harus riset gitu.
pilih program yang sesuai dengan minat dan tujuan teman-teman. Misalnya teman-teman mau jadi apa ya, saya kayak aku pengen jadi dosen, aku juga pengen jadi pembisnis, aku juga suka organisasi, ya kan. Saat ini aku juga sama teman-teman yang ada di sini mengembangkan SK Juara ini, kayak gitu. Ya udah, aku ngambil manajemen and organisasi, S2 aku yang di sini. Aku suka ekonomi syariah, aku suka dakwah, aku ngambil S2 by riset ekonomi syariah, kayak gitu. Jadi tentukan pilihan teman-teman, kayak gitu. Terus habis itu jangan lupa teman-teman harus apa ya, mempersiapkan esai dan CV yang memikat. Yang kayak tadi aku bilang, yang aku sebutkan tadi, aku mencoba semua hal, aku kompetisi, aku semuanya itu karena aku punya tujuan. Bukan bukan karena sombong apa-apa. Karena memang aku ingin meraih sekolah yang lebih tinggi untuk beasiswa, kayak gitu. Apa ibaratnya aku ingin sekolah lebih tinggi dengan beasiswa. Oleh karena itu ya aku harus mengisi esai dan CV aku yang bagus, kayak gitu. Dan itu kan dimulai dari pendidikan dari sekarang. Kalau misalnya pendidikan teman-teman yang SMA, ya dari SMA-nya harus lebih bagus untuk biar di S1-nya dapat beasiswa. Kalau S1 mau ke S2 ya S1-nya harus bagus, kayak gitu. Dan sehingga bisa dapat S2. Terus rekomendasinya berkualitas. Teman-teman, saran aku pilihlah rekomendasi yang bagus yang teman-teman kenal. Dulu S2 aku rekomendasinya itu adalah dosen aku, terus dosen pembimbing skripsi aku, yang kedua itu Pak Syafi Antonio, beliau merupakan rektor yang sekarang gitu. Terus yang terakhir itu Pak Nur, kayak gitu. Jadi rekomendasi itu yang teman-teman kenal, terus teman-teman si rekomendasi itu punya power juga, kayak gitu. Nah, terus teman-teman jangan lupa nih persiapin TOEFL, IELTS, kayak gitu. Tapi kalau di Turki ini dia nggak ada TOEFL, nggak ada IELTS gitu. Tapi kalau kalau misalnya pas wawancara ya teman-teman harus bisa jawab pakai bahasa Inggris, kayak gitu. Jadi teman-teman siapin aja TOEFL sama IELTS-nya sehingga nanti bisa gampang mendapatkan beasiswa. Minimal TOEFL kalau S2 buat S2 itu 500 kalau dalam negeri. Kalau luar negeri itu 550. Kalau IELTS itu minimal buat dapetin di dalam negeri itu 6, kalau di luar negeri itu 6,5 gitu. Terus kalau misalnya untuk yang S1 ya di bawahnya. Kalau S1 biasanya 5 atau 5,5 kayak gitu. Kalau TOEFL untuk S1 tuh 500 biasanya kayak gitu. Itu. Dan strategi yang terakhir itu konsistensi dan komitmen. Jangan takut jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Kalau misalnya gagal, coba lagi. Kalau diceritakan aku itu lebih dari 100 kali gagal kayaknya. Aku ngejar beasiswa itu 3 tahun gitu. Ketika aku ditanya Kak kapan berangkat, aku jawab September. Sebenarnya aku kuliah ada di beberapa tempat juga, perlu aku sebutin juga. Jadi aku selalu berpikir bahwa suatu saat aku akan bisa pergi ke luar negeri, kayak gitu. Itu semua hanya perkara waktu. Makanya konsisten dan komitmen itu adalah nomor 1, kayak gitu. Nah, ini beasiswa populer yang ada nasional, teman-teman bisa lihat ada LPDP, beasiswa unggulan, beasiswa Tanoto, beasiswa Bank Indonesia, Basnas, dan beasiswa Kemenak RI. Yang internasionalnya ada Turki Bus Lari, terus Erasmus, Chevening, Fulbright, DAD itu dari Jerman, ada Max dari Jepang, Islamic Development Bank, Australian Award Scholarship, EFL, dan sebagainya. Teman-teman bisa akses dan banyak banget. Jadi saran aku, akses dari sekarang, negara yang mana yang kalian tuju, negara mana yang pengen kalian ingin, ya dari sekarang, kayak gitu. Karena nggak ada salahnya buat mencoba. Jangan sampai mimpikan, Kak, aku anak tukang kayu, aku anak tukang ini. Sekarang tuh udah nggak zaman kayak gitu, guys. Akses pendidikan gratis di berbagai negara tuh banyak, asalkan kita mau mempersiapkan dari sekarang. Dia nggak melihat latar belakang kita, tapi dia melihat apa kontribusi kita, apa yang udah kita lakukan, kayak gitu. Itu. Nah, ini sedikit cerita kenapa aku memilih Turki gitu ya. Pertama, ya alhamdulillah aku beasiswa penuh dari biaya kuliah, akomodasi, tiket, pesawat, hingga uang saku, dapat asrama dan sebagainya, asuransi kayak gitu. Terus dulu tuh pernah pas ke Rusia, baliknya tuh lewat Turki. Pas itu kebetulan ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat karena satu lain hal. Karena delay sebenarnya, bukan karena akunya gitu. Akhirnya berdoa di situ, ngasih tahu Umi, ibu aku, Mi,
Haidar ketinggalan pesawat kayak gitu. Terus kayak kecewa gitulah gitu. Terus aku disuruh doa sama Umi semoga bisa S2 di situ kayak gitu. Itu gak kepikiran karena aku sebenarnya nggak mau di sini kayak gitu. Tapi itu masih nyata. Aku masih ingat di bulan Desember aku itu di Bandara Istanbul itu kejadiannya, dan itu masih ada di SG aku. Jadi kayak aku flashback, oh ternyata doaku itu udah udah ditulis gitu dan ibu aku merestui itu gitu. Dan ya udah, itu mungkin salah satu kuncinya kenapa aku bisa di sini kayak gitu. Yang masih ada orang tua ya harus baik-baik tuh sama orang tua, karena doanya dia tidak ada halangan buat kita gitu, buat berkarir, nggak ada halangan buat kita berkembang. Jadi kalau udah orang tua kita ridho, aku yakin nggak ada sekat gitu. Malaikat pun atau Allah akan membuka jalannya gitu. Jadi yang masih ada orang tua, ibu bapak, tolong disayangi, dihormati, apa ya, dibuat tersenyum gitu, dibuat tersenyum walaupun mungkin kalian agak kesel dan sebagainya. Senyumlah buatlah senyum dengan aktivitas-aktivitas yang membuat dia tersenyum. Jangan sampai ketika kalian lagi kuliah di luar negeri ataupun di dalam negeri atau lagi ngerantau, kalian udah dibiayain tapi kalian nggak maksimalin. Itu menurut aku salah besar kayak gitu. Jadi keringatnya dia jangan sampai kalian sia-siakan. Ya itu sih sebenarnya kalau diringkas sih sebenarnya karena doa orang tua sih kayak gitu. Tapi ya itu tadi beasiswa penuh karena emang dari negara lain, posisi geografis yang strategis juga, nggak terlalu jauh gitu Turki kan, dan Turki juga sebagai pusat budaya ekonomi juga gitu. Jadi aku juga tertarik buat ngerisetnya gitu. Dan aku juga sebenarnya aku juga pengen belajar bahasa luar gitu, dan ya Turki termasuk yang aku pengen sebenarnya kayak gitu. Ya udah akhirnya aku belajar bahasa Turki gitu. Dan yang terakhir, komunitas Awarde Global menjadi bagian dari jaringan profesional internasional. Artinya ketika aku di sini aku banyak banyak ikut kegiatan-kegiatan internasional, komunitas-komunitas internasional gitu. Itu sih. Nah, ini tantangan dan cara menghadapi realita di studi luar negeri. Singkat aja, ada budaya, akademik, dan keluarga. Kalau budaya jujur ya, kalau misalnya teman-teman mungkin sering nonton film, mungkin kalau teman-teman suka nonton film dari negara yang kalian tuju itu bagus sih menurut aku, karena kurang lebih akan begitulah budayanya kayak gitu. Jadi saran aku, teman-teman yang punya kebiasaan nonton film itu bagus, tapi belajar juga bisa dari situ ya kan, sehingga teman-teman akan melihat perbedaan-perbedaan budaya hidup dan sebagainya gitu. Terus kalau ditanya solusinya gimana, pertama sih kalau aku bergabung di komunitas lokal ataupun yang ada di sini sih kayak gitu. Kayak aku gabung di PPI gitu, aku gabung di kegiatan MES gitu, MES Turki, PPI Turki kayak gitu gitulah. Jadi teman-teman bisa belajar banyak hal nanti di sana gitu. Terus tekanan akademik, jujur di sini tuh aku jujur dulu di Indonesia aku belajar SKS gitu. Di sini baru SKS, tiap balik langsung belajar, tiap balik belajar gitu, tiap balik belajar gitu. Kalau nggak capek, kalau capek tidur dulu, bangun lebih pagi. Jujur di sini tuh subuhnya jam 7, jam 6 sampai setengah 6, setengah 7 gitu. Jadi enak banget saya bangun, saya jam 4 yang udah suka tahajud tuh jam 4 jam 3 bangun belajar, terus ya subuh, terus baru kuliah kayak gitu. Kuliah di sini tuh jam 9 guys gitu. Kalau di Taskia ataupun di kampus lain mungkin jam 7 atau jam 8 kayak gitu ya. Jadi ya enak lah kayak gitu. Terus jujur tekanan akademik itu benar-benar gitu. Apalagi ya walaupun program bahasa, kita ditekenin buat nilainya bagus. Nilainya jelek ya otomatis duit beasiswanya dipotong gitu. Jadi ya teman-teman kalau mungkin nggak tahu ya, di S1 dulu ada cuma gertakan doang, tapi kalau di sini beneran kayak kalau misalnya nilainya nggak mencapai target ya kalian dipotong duit beasiswanya kayak gitu. Jadi kan udah mah duitnya misalnya ngepas dipotong lah, aduh habis dah kayak gitu. Jadi ya manajemen waktu sih solusinya gitu, dan mentor kayak gitu. Terus terakhir, jarak dari keluarga. Jujur ini mungkin setiap orang sama sih menurut aku. Ketika pergi ke luar negeri, hal yang paling takutin adalah keluarga. Aku takut, ya emang takdir akan selalu udah yakin ya kayak gitu ya, setiap orang akan meninggal kayak gitu. Tapi itu hal yang aku takutin, dan aku bilang sama Umi sama Abah, ya Allah, aku titip keluarga aku, apapun yang terjadi
itu yang terbaik gitu. Aku selalu meniatkan untuk belajar menuntut ilmu itu buat orang tuaku suatu saat dimudahkan hisabnya karena merelakan anaknya buat menuntut ilmu. Karena aku ingat suatu hadis, man salaka thoriqan yaltamisu filman sallallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yaitu langkahnya semakin jauh akan dimudahkan jalan menuju surga. Aku niat sama Allah, aku minta sama Allah jaga orang tuaku, apapun yang terjadi, aku udah pasrah gitu. Karena dulu aku punya kakak aku kuliah di Jogja, dan kakakku yang pertama itu meninggal dan dikabarin, Mas Yusuf meninggal, itu sedih. Apalagi aku yang di Turki, kalau ada yang dengar kabar itu, aku pasti akan sedih kayak gitu. Tapi aku udah pasrah, aku yakin takdir udah Allah tentukan. Aku niatkan semua di sini, aktivitas ini buat orang tuaku, sehingga aku coba untuk menjauhi dari hal-hal yang tidak-tidak kayak gitu, untuk menjaga ya semoga semuanya gitu, walaupun setiap manusia pasti melakukan kesalahan kayak gitu. Jadi aku udah pasrah hal itu, aku yakin Allah akan jaga itu kayak gitu. Itu sih. Nah, ini terakhir sebelum ditutup, itu adalah call to action. Persiapin diri kalian dari sekarang, nggak ada kata nanti, nggak ada kata nggak bisa, nggak ada kata nggak mungkin, sama nggak ada kata menyerah. Yang berikutnya, manfaatkan sumber daya yang ada. Di Taskia Juara, aku khususnya dan teman-teman yang lainnya, di sini juga ada beberapa teman-teman aku yang udah dapat beasiswa, siap buat ngebantu teman-teman semuanya buat mendapatkan impian yang lebih tinggi. Dan berani bermimpi, semua itu berawal dari nol. Semua itu berawal dari mencoba. Satu hal yang pernah aku ingatkan pada diriku, lebih baik mencoba daripada nggak sama sekali. Mencoba itu kita mendapatkan dua. Kalau misalnya kita gagal, berarti kita dapat mencoba dan gagal. Kalau kita berhasil, kita mendapatkan mencoba dan berhasil. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak dapat apa-apa. Kayak gitu. Nah, ini sedikit promosi sebelum terakhir. Ini ada, ya ini diinisiasi oleh teman-teman Taskia Juara gitu, buat ada kegiatan bahasa Inggris, dan teman-teman mungkin bisa join gitu, belajar sama mentor-mentor yang udah berpengalaman buat bahasa kayak gitu. Dan ini terakhir kata dari aku, kami siap membantu impian kalian, free asalkan kalian mau untuk berjuang kayak gitu. Makasih, saya Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah teman-teman, luar biasa sekali ya teman-teman perjuangan Kak Haidar dalam meraih beasiswa ke luar negeri. Perjalanan Kak Haidar ini sangat-sangat penuh inspirasi teman-teman. Nah sekarang dibuka sesi tanya jawab. Ini adalah momen yang tepat untuk kita belajar langsung, berdiskusi langsung dari pengalaman Kak Haidar. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Oh, ini ada Kak Putri. Oke, baik, kepada Kak Putri Wahyuni, dipersilakan untuk on mic-nya. Bismillah, apakah suaranya terdengar? Terdengar. Tidak terdengar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena tidak bisa menyalakan kamera, izin ya kakak panitia. Terima kasih kepada kakak panitia Taskia Juara yang telah mengadakan event webinar ini. Tentunya sangat bermanfaat ya buat kita semua gitu. Dan juga terima kasih untuk Kak Haidar atas pemaparan pengalaman dan juga segala hal yang sudah disampaikan ke kita semua, dan itu sangat insightful gitu, sangat membantu teman-teman, khususnya saya yang bermimpi untuk berkuliah dan melanjutkan pendidikan di luar negeri. Sebelumnya izin bertanya Kak Haidar, dari pengalaman dan juga problem-problem yang Kak Haidar sudah
lalui, apa aja sih motivasi yang paling kuat, sehingga Kak Haidar itu masih tetap mencoba gitu? Karena melihat dari, jatuh bangun yang sudah Kak Haidar lalui gitu ya, apa sih Kak yang membuat Kak Haidar bisa sampai mencoba? Karena saya sendiri juga, sebelumnya, saya sendiri karena mahasiswi Tazkiyah, sebelumnya juga sebelum masuk Tazkiyah, saya pengen masuk di Al-Azhar, tapi qadarullah memang ada kendala, jadinya saya nggak bisa dan itu udah putus asa banget. Tapi karena ada event webinar ini saya jadi semangat lagi buat lanjut insyaallah. Terima kasih. Oh, sama-sama, terima kasih. Aku ingin menjawab ya langsung ya. Aku lulus Tazkiyah itu 2021 dan pengen langsung melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Tapi karena aku di rumah satu-satunya laki-laki yang menemani ibu dan 2 adik aku perempuan. Dan ada sih ayah aku gitu, seorang pekerja yang memang notabene butuh bantuan juga gitu. Kita pekerja catering gitu kan. Aku udah punya mimpi, ini aku mau keluar negeri gitu. Tapi mimpi itu nggak digubris kayak gitu. Tapi aku diem-diem untuk mempersiapkan gitu. Aku yakin semua itu cuma perkara waktu. Restu itu paling utama. Jadi kalau misalnya ditanya Putri, restu itu paling pertama. Saat itu mungkin aku belum dapat restu gitu. Tapi aku nggak menyerah buat terus menyentuh hati ibu aku lewat doa-doa aku kayak gitu. Aku ketuk Allah lah gitu, ya Allah ridhokanlah orang tua itu. Tapi aku selalu mencoba untuk menyenangkan hati mereka. Ya udah Mi, pokoknya aku tetap mempersiapkan S2 aku. Kapanpun nanti Allah panggil S2 aku berangkat kayak gitu. Ya udah aku 2021 aku persiapin ya kan, aku pare gitu. Tapi qadarullah aku diem-diem mencoba beasiswa belum keterima. Mungkin kuncinya satu, aku belum dapat restu. 2022 singkat cerita 2021 2022 akhir itu galau gitu, kayak nggak dapet restu terus udah doa terus gitu kan, akhirnya nggak apa ya nggak dapet gitu, milih buat kerja rodi, pokoknya pagi siang sore malam pagi siang sore malam pagi siang sore malam gitu kan. Akhirnya orang tua tuh bingung, kamu nih ngapain sih Dar, kerja mulu bolak balik kayak gitu kan. Terus dia sedih lah gitu, apalagi dulu aku masih ngebangun ini kan, komunitas ini gitu kan, nggak dibayar ya kan, emang nggak dibayar emang karena aku seneng aja gitu. Terus aku kerjanya juga freelance gitu. Satu titik orang tua aku tuh nangis karena kayak, kamu ini nggak jelas arah hidupnya gitu. Terus aku marah kan, aku kayak di satu momen itu aku marah, aku bilang aku itu udah jelas Mi gitu, cuma aku belum dapat restu Mi gitu. Tapi akhirnya aku nangis karena aku ngebentak ibu aku gitu, dan aku meluk, dan di situ aku ngobrol depok lah gitu. Akhirnya restu itu dibolehin, aku belajar lagi lebih giat kayak gitu, aku lagi daftar lagi gitu, ambil kerja. Dan 2023 akhir itu aku daftar YTB gitu. Sebenarnya aku udah keterima di Itali dan gitu, udah mau berangkat juga kayak gitu, tapi ya restu lagi gitu. Udah akhirnya daftar di YTB, singkat cerita udah daftar Juni 2024 itu pengumuman lolos berkas kayak gitu. Dan lolos berkas, orang tuh gonjang-ganjing lagi tuh, kayak kok dia, ya namanya manusia itu gampang banget kan dibolak-balikan hatinya, nggak dapet restu akhirnya lagi, nggak tahu kenapa ya, aduh kenapa ini gitu ya, ditanya kenapa, kayak berat mungkin ya karena aku laki-laki satu-satunya, karena abang aku waktu itu di Itali kan kayak gitu. Ya udah singkat cerita ngobrol lagi, terus nggak dapet restu, mau ke hotel tuh karena kan wawancaranya langsung kan di Ciputat, ke hotel nggak dikasih izin. Terus habis itu jam 2 aku bangun, ibu aku ngechat bahwa aku direstuin. Nah aku yakin, nah aku dapet nih kayak gitu. Jadi restu itu nomor satu Putri, itu nomor satu. Yang kedua, apa yang membuat aku terus ini, aku ingin mengubah apa namanya keluarga aku gitu. Aku ingin meningkatkan derajat kedua orang tua aku lewat pendidikan tinggi. Jadi aku tuh punya keinginan itu gitu. Ibu aku emang ibu aku lulusan S1 gitu, lulusan S1, tapi benar-benar berjuang S1-nya. Bapak aku juga lulusan S1, tapi dulu orang tua kita selalu direndahkan gitu. Ya gitulah ceritanya. Jadi aku pengen mengubah kehidupan orang tua aku melalui salah satunya aku kayak gitu. Dan aku punya adik perempuan yang notabene apa ya, ngelihat abangnya semangat, akhirnya semangat. Jadi aku pengen menjadi contoh buat adik-adik aku supaya aku
lebih giat belajarnya, dan adik-adik aku ngikut juga kayak gitu. Itu jadi motivasi kedua adalah aku ingin meningkatkan derajat kedua orang tua aku. Yang ketiga, aku pengen hidup lebih baik nantinya gitu dengan siapapun nantinya gitu. Jadi ketika kita punya pendidikan yang tinggi gitu kan, terus insya Allah kan karir itu akan ngikut. Aku percaya bahwa satu hal, bahwa rezeki itu udah Allah yang ngatur, tapi untuk meningkatkan kapasitas diri itu wajib, sehingga Allah akan ngasih sesuai dengan kapasitas kita kayak gitu. Jadi aku selalu berpikir itu kayak gitu. Terus yang terakhir, aku ingin lebih bermanfaat buat orang. Ilmu-ilmuku juga, makanya aku memutuskan untuk menjadi dosen gitu. Kalau dosen kan harus S2, S3 kayak gitu. Ya udah, itu sih. Jadi motivasiku itu gitu. Intinya aku punya tagline, dan tagline ini aku pakai di komunitas ini, berbagi dan menginspirasi kayak gitu. Jadi salah satu itulah, berbagi dan menginspirasi itu kayak ya berkarya lewat karya, makanya aku sering nulis juga gitu kan. Jadi itu salah satu motivasi aku, dan aku selalu tanamin gitu. Jadi saran aku Put untuk menjaga konsistensi komitmen itu lewat cari hal-hal yang lingkungan yang mendukung, orang-orang yang mendukung kita gitu, terus lingkungan yang mendukung kita, dan jangan lupa berdoa dan minta restu, insya Allah itu akan terwujud kayak gitu. Dan jangan menyerah gitu, karena kan Allah juga bilang jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah kayak gitu sih. Itu sih singkat motivasi, semoga menguatkan Putri itu buat lanjut gitu. Semoga menjawab gitu. Oke. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Kak Putri atas pertanyaannya, dan juga terima kasih kepada Kak Haidar atas jawaban-jawabannya. Bagaimana nih Kak Putri? Apakah sudah terjawab atau ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Alhamdulillah sangat terjawab. Terima kasih Kak Haidar dan juga kakak moderator. Terima kasih kembali Kak Putri. Baik Kak Haidar, di sini ada pertanyaan dari kolom chat. Izin mau nanya Kak Haidar, dari pengalaman Kak Haidar, dulu Kak Haidar di Turki itu berapa tahun ya? Aku pernah baca di Turki itu ada 2 tahun sekaligus belajar bahasa di awal tahun. Nah, berarti kalau kita sebelum mulai kuliah udah menguasai bahasa sana, apa tahun kuliahnya bisa dipercepat jadi setahun gitu, Kak? Oke, terima kasih pertanyaan. Sebelum bertanya nih, kayak ada temen aku. Ini temen aku di Pare nih. Biasa dipanggil Eva juga gitu. Dia S3 di ini nih, apa namanya, di UNER LPDP. Jadi dulu kita punya apa ya, kayak emang anak-anak Pare itu kan semangat banget belajar dan mengajar beasiswa untuk keluar di luar negeri ya. Jadi kalau teman-teman mau S3 atau nanya-nanya bahasa Inggris dan sebagainya, bisa tuh Kak Eva tuh, dipanggil Kak Eva ya gitu tuh. Nah, oke, ngejawab pertanyaannya Safety, bener. Evet belajar di Turki setahun bahasa dulu gitu, belajar Turki setahun. Kalau udah punya sertifikat Jebir, di sini tuh C itu J ya, jadi C1 atau Jebir itu bisa langsung kuliah gitu. Jadi kalau misalnya Safety punya sertifikat Jebir, nah itu insya Allah bisa langsung kuliah, jadi nggak perlu bahasa. Jadi saran aku kalau mau kuliah ke Turki, minimal punya sertifikat AIK itu A2 atau Bebir lah gitu, atau kalau punya BIK jauh lebih bagus, atau lagi kalau punya Jebir. Jadi kuasai dulu bahasanya dulu gitu, belajarlah gitu, banyak kelas-kelas online gitu, cari aja, sehingga nanti kalian nggak ngabisin waktu kayak gitu, sehingga langsung bisa dikonvert kayak gitu. Biasanya tinggal apa ya, tinggal penyetaraan aja sih kayak gitu, jadi nanti kayak dites penyetaraan bahasa lah kayak gitu. Jadi emang di sini tuh kuliahnya pakai bahasa Turki full gitu, belajar bahasa Turki pakai Turki gitu. Jadi ntar shock lah kalau misalnya teman-teman nggak nguasa itu gitu. Jadi saran aku kalau yang mau kuliah ke sini, belajar dulu bahasanya gitu sih gitu. Nah ini aku langsung jawab juga ya, Haidar izin bertanya, buat mengajar beasiswa luar negeri apa aja yang perlu disiapkan. Pertama bahasa, yang kedua jadi dari S1 perbanyakin kayak kegiatan-kegiatan yang positif, kayak kegiatan-kegiatan sosial atau sifatnya volunteer, itu dilirik banget. Yang kedua kalau misalnya apa, lomba-lomba itu dilirik juga. Ketiga kalau misalnya kayak apa namanya, suka jadi asisten riset atau asisten dosen, itu dilampirin juga. Terus pokoknya aktif lah selama kuliah, apapun yang kalian inginkan untuk beasiswa sesuai dengan jurusannya, itu aktif aja kayak gitu. Karena teman-teman akan dilihat dari itu sih gitu. Kalau IPK ya
ya itu harus, karena ada beberapa yang menyarankan IPK minimal 3 kayak gitu. Itu gampang lah gitu. Terus apalagi ya, harus dipersiapkan bahasa, terus nabung karena ngejar beasiswa itu emang gratis, tapi bayar buat memperjuangkannya gitu. Jadi kayak buat belajar bahasa, lesnya gitu kan, terus daftar, terus yang lain sebagainya lah kayak gitu. Dokumen-dokumen kan bayar kayak gitu. Itu sih. Jadi kumpulin uang juga gitu. Terus apalagi ya riset daerah riset negaranya dari sekarang. Pokoknya walaupun kalian semester 1, semester 2, mimpi kalian itu harus tinggi dah gitu. Kayak aku dulu cuma mimpi mau salju gratis gitu kan. Ya timbang main es aja bisa kan sebenarnya gitu. Cuma aku pengen beneran, aku ada foto aku guling-guling di salju kayak orang kampung bener. Tapi itu karena emang pengen. Ya aku nggak peduli sih kata orang kayak gitu. Jadi saran aku ya mimpilah yang tinggi, tulis. Kalau aku pernah baca buku itu karya Pak Jamil Jaini, pokoknya Pak Jamil, itu dia menulis buku berjudul Tuhan Terimalah Proposal Hidupku. Nah, itu tentang impian-impian Pak Jamil kayak gitu. Jadi teman-teman boleh tuh bikin tulisan tentang mimpi kalian, kasih ke Allah gitu. Ya Allah, terimalah proposal hidupku kayak gitu. Jadi aku berharap teman-teman punya mimpi lah gitu, sehingga ya dari sekarang S1 itu harus punya mimpi lah. Mau misalnya ya Allah aku pengen bekerja di luar negeri, aku pengen bekerja di di top company kayak gitu-gitu, ya nggak apa-apa. Kayaknya intinya mimpi kan gratis kan kayak gitu. Jadi sehingga kalian punya arah lah kayak gitu. Itu sih, jadi hal-hal yang harus dipersiapkan tadi ya, misalnya kayak duit, bahasa, dari sekarang harus aktif, ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu. Terus ditulis juga, jadi jangan sampai kalian ikut kegiatan nggak ditulis. Karena yang ditulis tuh yang ketika kalian misalnya baru daftar beasiswa terus baru nulis, itu bakal lupa tuh kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi tulislah gitu, atau enggak aktif di LinkedIn aja, kayak diupload lah kayak gitu kan. Ya walaupun kayak pamer nih Kak Haidar, sebenarnya bukan pamer, itu kan mau ngelirik biar diterima beasiswa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi dari sekarang personal branding penting sih. Jadi teman-teman, saran aku dari sekarang dibangunlah LinkedIn-nya, Instagram-nya, ya terserah lah apapun yang buat kalian branding kayak gitu. Cerita-cerita di situ. Kak alay Kak, ya bodo amat orang ngomong alay kayak kalian punya tujuan yang jelas kok kayak gitu. Itu sih dari aku kayak gitu. Nah, terus ini sekaligus aku jawab ya. Suci nih. Ini aku jawab terakhir-terakhir yang di sini ya. Afan Kak, izin bertanya, kalau kakak bisa kembali ke masa awal kuliah, apa hal utama ingin kakak ubah atau perbaiki? Bahasa. Bahasa. Pertama bahasa. Aku pengen banget bisa bahasa Inggris dari semester awal kayak gitu. Jadi aku bisa keliling dunia lebih awal gitu. Jadi bahasa gitu. Kalau salah satu ya. Yang kedua, ini sih pertukaran mahasiswa gitu. Dulu kalau nggak salah di Taskia itu ada ya ke Jepang kayak gitu. Itu aku pengen lah gitu, walaupun kayak misalnya ada biayanya ya. Aku pengen pertukaran pelajar. Ini kalau misalnya flashback ya gitu. Aku pengen pertukaran pelajar kayak gitu. Dan yang terakhir, aku kalau aku pengen ini ya pengen jadi mahasiswa terbaik karena dapat umroh kan gitu. Ini kan impian ya kalau misalnya balik ya gitu, niat kan itu sih kalau ini, karena di Taskia dapat umroh, kalau aku nggak dapat umroh, cuma aku ini syaka bercanda ya, jadi kayak kalau pengen balik ya itu sih kayak gitu. Terus oh iya, satu hal terakhir nih ya buat yang jawaban nih, lakuin hal-hal yang kalian ingin lakukan di S1, impian kalian apapun, biar kalian tuh nggak pengen balik lagi S1, paham nggak sih? Jadi aku udah S1 tuh udah banyak hal yang aku laluin kayak gitu, jadi ya aku nggak pengen balik lagi ke S1 kayak gitu. Jadi jangan sampai ada pikiran, banyak sih teman-teman aku yang kayak aku pengen balik lagi ke S1 gitu, karena banyak hal yang banyak hal yang belum dia lakuin kayak gitu ya. Buat pertanyaannya Yasmin, sebelum terima kasih Kak bla bla bla, mengingat padatnya aktivitas yang Kakak lakukan, bagaimana cara Kakak manage waktu? Iya. Jujur guys, aku kerja siang malam belajar. Mungkin teman-teman di sini yang atas kejurut tahu lah aku kayak gimana. 3 sih yang aku selalu tekankan. Yang pertama, makan yang cukup, ya kan? Itu makan yang cukup. Terus makanan yang bergizi. Kebetulan aku baru sadar, emang umi aku tuh cerewet ya, kayak Dar, lu tuh makan yang bergizi, makan tuh yang benar kayak gitu, jangan gemuk banget gitu, ntar lu bla 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 kayak gitu. Pas di Turki di asrama tuh bener-bener gizinya diatur gitu. Jadi aku baru tahu manfaat bergizi itu buat daya tahan tubuh.
yang pertama. Yang kedua, pikiran sih. Pikiran tuh apa ya, ngaruh buat diri kita gitu. Kalau misalnya teman-teman berpikirnya positif, pasti kelar. Kalau misalnya teman-teman berpikir apa aku bisa, teman-teman aku bisa gitu. Jadi aku selalu manage pikiran aku gitu. Kalau pokoknya aku ingat kata-kata, dan ini ada Pak Nur juga ya. Aku ingat kata Pak Nur, Pak, kalau misalnya pikirannya banyak, ngadepin orang gimana ya? Intinya kalau ketika pikiran kita padat apapun, tapi tetap harus perform. Artinya ya kita harus bisa memanage pikiran kita kayak gitu. Terus yang terakhir ya, ini sih sebenarnya yang harus diperhatikan adalah kita apa namanya minta sama Allah buat dikuatkan, disehatkan badannya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu yang paling penting. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, jangan menunda kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih aku udah punya waktu jam segini harus gini, ya udah lakuin gitu. Jangan sifat menunda itu yang akan membuat kalian apa ya, hancur gitu. Karena ada pepatah yang mengatakan ketika kalian punya planning, siapa yang menghancurkan planning itu ya diri kalian gitu. Kadang kan kita nggak komitmen terhadap apa yang kita tulis kan kayak gitu. Jadi saran aku komitmenlah dengan apa yang kalian tulis sehingga ya aktivitas itu akan terus berjalan kayak gitu. Gitu sih. Ini pertanyaan terakhir dari Muhammad Tepini Maun ini. Kak Haidar izin bertanya, jika kuliah di Turki apakah dites bahasa Turkinya? Kalau kalau misalnya ikut itunya enggak sih. Jadi langsung dari nol gitu. Tapi kalau misalnya tadi udah punya sertifikat bahasa Turki, ya dites biasanya gitu. Kayak IELTS lah gitu dites gitu. Itu sih dari aku semuanya. Cukup kayaknya pertanyaannya, kembali ke moderator. Tuh ada kata Pak Lang 3C. Cukup makan, cukup tidur, cukup bicara. Good. Thank you. Oke. Silakan Kak. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Haidar atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Bagaimana nih teman-teman, masih pada semangat? Alhamdulillah semangat. Masih. Masya Allah. Semangat. Oke, baiklah. Mungkin dari Kak Haidarnya boleh nih dikasih closing statement untuk kita semua. Oke, karena jam sudah menunjukkan 21.13, aku ingin menutup dengan sebuah kata yang selalu melekat dalam pikiranku. Setiap orang punya mimpi, tapi nggak setiap orang mampu untuk mewujudkan impiannya, hanya orang-orang yang mau, yang mampu untuk mewujudkannya. Jadi buat teman-teman yang punya mimpi, dari Taskia Juara memfasilitasi, dan apa dari Bu Melvina, ada Pak Nur juga memfasilitasi buat teman-teman yang dari Taskia juga, ataupun luar Taskia buat konsultasi beasiswa kayak gitu. Atau yang mau belajar bahasa Inggris kayak gitu tuh, itu juga ada kan gitu. Jadi udah ada platformnya, jangan sampai teman-teman apa yang menyia-nyiakan kayak gitu. Dan kalau ada yang mau ditanyakan konsultasi dan sebagainya terkait beasiswa luar negeri dan sebagainya, itu boleh banget kayak gitu. Jadi dimanfaatinlah channel yang ada ini. Dan nanti di pertemuan kedua itu ada Dr. Aam. Pak Aam itu salah satu penulis yang banyak dicitasi tulisannya. Jadi kalau teman-teman mau nanya tulisan itu bisa ke Pak Aam. Terus kalau mau lanjut S2, S3 di Turki, khususnya di Sakarya Ekonomi Islam, bisa nanya Pak Aam. Dan teman-teman bisa kepoin aja nama narasumbernya sehingga nanti teman-teman bisa nanya lebih banyak. Itu aja sih dari aku, pokoknya tetap semangat. Ini ada tiga sesi ya, tiga sesi, empat pembicara, jadi dimanfaatin, jangan sampai bosan kayak gitu. Dan ya tunggu hal-hal menarik di Taskia Juara di negara-negara yang nanti kalian inginkan kayak gitu. Thank you. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Haidar. Baiklah teman-teman, kita masuk di sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Bagi teman-teman yang tidak berhalangan, bisa dibuka kameranya. Izin ya Kak ya. Oke, baik untuk slide pertama. Oke, teman-teman semua udah siap? Mungkin yang lain yang mau on cam lagi, kita tunggu. Oke. 1, 2, 3.
Aduh. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Askia. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Fatih. Kepadanya dipersilakan. Cek apakah terdengar suara saya? Terdengar. Insya Allah dengar, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada Kak Fatih. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Teman-teman diingatkan kembali bahwasanya webinar kita masih ada 3 jadwal lagi. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman langsung dari para pakarnya. Saya Nisa Maharani mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Melvina, kepada narasumber kita Kak Haidar atas materi-materi yang telah disampaikan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi yang telah teman-teman berikan. Saya Nisa Maharani, memohon maaf apabila terdapat kesalahan, kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.